Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tito Ofisenda. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah paper yang berjudul Evolutionary Artificial Neural Network Review. Jurnal ini dipublish oleh Springer dan jurnal ini termasuk ke dalam jurnal Artificial Intelligence Review, di mana jurnal ini sudah terindeks Scopus dengan kualitas Q1 dari 2011 hingga sekarang. Baik, maksud saja. Jadi paper ini meninjau penggunaan algoritma evolusioner atau IA untuk mengoptimalkan jaringan syarat tiruan atau JST. Penulisan secara singkat memperkenalkan prinsip-prinsip dasar jaringan syarat tiruan dan algoritma evolusioner dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan EA dan JST. Menjelaskan keuntungan menggunakan EA untuk mengoptimalkan JST. Kemudian penulis di sini memberikan survei tingkat teori tentang algoritma dasar untuk mengoptimalkan bobot, mengoptimalkan arsitektur jaringan, dan mengoptimalkan aturan pembelajaran, dan mendiskusikan penelitian terbaru dari ketiga aspek ini. Dan penulis berspekulasi tentang tren baru dalam pengembangan area ini. Baik, di sini di bagian introduction-nya, yang pertama, apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan ini adalah sistem pemrosesan informasi nonlinear adaptif yang menggabungkan banyak unit pemrosesan dengan serangkaian karakteristik seperti adaptasi mandiri, pengorganisasian mandiri, dan pembelajaran waktu nyata. Sejak tahun 80-an, penelitian tentang JST telah membuat perkembangan yang luar biasa, dan JST telah diterapkan secara luas. Terlepas dari perkembangan penelitian, penulisan paper ini juga menemui banyak masalah. Misalnya, pemilihan struktur dan parameter jaringan, pemilihan sampel pembelajaran, pemilihan nilai awal, dan konvergensi algoritma pembelajaran. Selanjutnya, apa itu evolution algorithm atau EA? EA di sini adalah algoritma pencarian acak yang mensimulasikan proses seleksi alam dan evolusi, memiliki keuntungan dari kemampuan pencarian global yang baik, dan mempelajari solusi optimal perkiraan tanpa informasi gradien dari fungsi kesalahan. EA memberikan ide dan metode baru untuk pendekatan pemecahan masalah dalam hal aturan evolusi alami khusus dan keunggulan pencarian pengoptimalan populasi. Di bagian ini ada the basic principle of ENN and EAS atau artificial neural networks. Sebuah JST terdiri dari satu set unit pemrosesan yang juga disebut neuron, yang terhubung satu dengan yang lain. Ini dapat digambarkan sebagai grafik orientasi, dan setiap neuron adalah fungsi transfer. Sebuah neuron biasanya merupakan elemen nonlinear, multi-input, dan single output. Arsitektur jaringan saraf ditentukan oleh semua koneksi, jaringan, dan fungsi transfer neuron. Pada evolutionary algorithm, di sini adalah kelas teknik pencarian dan optimasi stokastik yang diperoleh melalui seleksi alam dan genetika. Algoritma berbasis populasi dengan mensimulasikan evolusi alami sistem biologis. Individu dalam suatu populasi bersaing dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, proses pembelajaran dalam JST biasanya dilakukan dengan contoh yang juga disebut biasa training, karena proses pembelajaran dicapai dengan menyesuaikan bobot koneksi secara iteratif. Proses pembelajaran JST ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada supervised, yaitu didasarkan pada perbandingan langsung antara keluaran aktual dan keluaran yang diharapkan. Algoritma optimasi didasarkan pada penurunan gradien seperti algoritma backpropagation. Itu dapat digunakan untuk menyesuaikan bobot koneksi secara iteratif sehingga meminimalkan kesalahan. Selanjutnya ada reinforcement learning. Adalah kasus khusus pembelajaran terawasi. Itu hanya didasarkan pada apakah output aktual bernilai benar. Selanjutnya ada unsupervised. Unsupervised hanya didasarkan pada korelasi data input. Inti dari algoritma pembelajaran adalah
aturan pembelajaran yang menentukan aturan pembaruan bobot. Beberapa aturan belajar yang populer adalah Delta Rule, Hebbian Rule, and Competitive Learning Rule. Selanjutnya di bagian ini ada 3 operasi genetik dasar. Yang pertama ada selection, selanjutnya ada crossover, dan ada mutasi. Berikut ini adalah prosedur dari tipikal EA sendiri. Langkah yang pertama, menetapkan T sama dengan 0. Selanjutnya, langkah kedua, mengacak populasi awal, P kali T. Langkah ketiga, evaluasi fitness dari setiap individu dari P kali T. Selanjutnya, pilih individu sebagai parents dari P kali T tambah 1 berdasarkan fitness. Langkah kelima, menerapkan operator pencarian atau crossover dan mutasi ke parent dan buat P dikali T tambah 1. Langkah ke-6, tetapkan nilai T sama dengan T tambah 1. Selanjutnya, langkah ke-7, ulangi langkah ke-3 hingga langkah ke-6 sampai kriteria terminasi terpenuhi. Selanjutnya pada bagian ini, EE adalah proses stokastik yang melakukan pencarian pada ruang yang kompleks dan multimode. Algoritma berbasis populasi dengan mensimulasikan evolusi alami sistem biologis. Algoritma berbasis populasi lainnya seperti particle swarm optimization, immune algorithm, and colony algorithm. Mereka semua memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama ini, EE dapat memecahkan masalah yang sulit dengan handal dan cepat. Dengan demikian mereka cocok untuk fungsi evaluasi yang benar, kompleks, tidak kontinu, tidak terdiferensiasi, dan multimodal. Selanjutnya, EE dapat diperpanjang dan mudah dihibridasi. Pendekatan EE adalah pendekatan tujuan umum yang dapat langsung dihubungkan dengan yang sudah ada di simulasi dan model. Selanjutnya, keuntungan ketiga, EE diarahkan pencarian global stokastik. Mereka dapat mencapai hampir optimal atau global maksimal. Selanjutnya, EE memiliki paralelisme yang melekat dengan mengevaluasi multipoint secara bersamaan. Pada bagian ini, EE mencakup 3 algoritma. Yang ketiga algoritma ini konsisten pada tujuan menggunakan mekanisme evolusi biologis untuk meningkatkan kemampuan penggunaan komputer dalam memecahkan masalah. Namun, mereka berbeda pada ukuran konkret. ES menekankan perubahan perilaku pada tingkat individu, kalau evolutionary programming atau EP menekankan perubahan perilaku pada tingkat populasi, dan yang terakhir genetic algorithm atau GA menekankan pengoperasian kromosom. Selanjutnya, di bagian ini, neural network itu memiliki keterbatasan tersendiri. Sangat mudah untuk jatuh ke minimum lokal dan terkadang sulit untuk menyesuaikan arsitektur. EA mungkin tidak memuaskan bila digunakan dalam masalah sederhana, dan kinerjanya mungkin tidak sama dengan algoritma khusus untuk masalah tertentu. Tapi dapat digunakan secara umum karena didasarkan pada pengetahuan tentang masalah khusus apapun. EC dapat digunakan untuk memproses berbagai masalah seperti pelatihan bobot koneksi, perencanaan arsitektur, aturan pembelajaran, pemilihan fitur input, inisialisasi bobot koneksi, dan ekstraksi aturan dari JST. Pada bagian ini, evolusi bobot koneksi mengacu pada metode pelatihan mandiri dan global, terutama digunakan dalam pembelajaran penguatan dan pembelajaran jaringan berulang yang didasarkan pada gradien ketika menghadapi masalah besar. Salah satu aspek penggunaan EE di ENN adalah mempelajari bobot ANN, artinya mengganti beberapa algoritma pembelajaran tradisional untuk mengatasi kekurangannya. Latihan beban kerja bersih tradisional umumnya menggunakan metode penurunan gradien. Algoritma ini mudah masuk ke dalam optimum lokal tetapi tidak dapat mencapai optimum global. Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan GA untuk mengevaluasi bobot koneksi ke ANN. Langkah yang pertama, membuat grup distribusi secara acak menggunakan skema pengkodean untuk mengkodekan bobot kelompok.
Langkah kedua, menghitung fungsi kesalahan dari jaringan saraf yang dihasilkan untuk menentukan nilai fungsi kebugaran atau nilai fitnessnya. Errornya lebih besar, fitnessnya lebih kecil. Selanjutnya, pilih beberapa individu dengan fitness terbesar dan untuk dicadangkan ke generasi berikutnya. Langkah keempat, menangani populasi saat ini menggunakan crossover mutasi dan operator lain menghasilkan generasi baru. Langkah yang kelima, ulangi langkah kedua hingga langkah keempat. Nah, buat bobot awal berevolusi terus-menerus hingga tujuan pelatihannya tercapai. Di sini ada 4 masalah utama yang terlibat pada bagian ini. Yang pertama itu skema pengkodean, menentukan fungsi kebugaran, proses evolusi, dan latih jaringan. Selanjutnya pada bagian evolution to the architecture of ANN. Arsitektur jaringan biasanya telah ditentukan sebelumnya dan diperbaiki. Rancangan arsitektur yang optimal dapat diperlakukan sebagai masalah pencarian dalam ruang arsitektur, di mana setiap titik mewakili sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan, memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan proses informasi JST, yang meliputi koneksi jaringan dan fungsi transfer. Arsitektur yang baik dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang memuaskan dan tidak memungkinkan adanya node dan koneksi yang berlebihan. Untuk masalah tertentu, kemampuan proses JST dengan sedikit koneksi dan neuron tersembunyi terbatas. Tetapi, jika koneksi dan neuron tersembunyi terlalu banyak, noise dapat dilatih bersama dengan kemampuan generalisasi jaringan akan buruk. Nah, dulu orang sering menggunakan metode try and error untuk mendesain arsitektur, tetapi efeknya terlalu tergantung pada pengalaman subjektifnya. Saat ini dua metode yang umum digunakan untuk merancang arsitektur adalah metode penambahan dan metode pengurangan. Evolusi arsitektur membuat JST dapat menyesuaikan topologi jaringan dalam tugas yang berbeda. Perkembangan evolusi arsitektur terutama tercermin dalam pengkodean arsitektur dan desain operatornya. Di sini ada langkah-langkah menggunakan GA untuk mengembangkan arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu secara acak menghasilkan arsitektur nilai N dan mengkodekan setiap arsitektur. Yang kedua, latih arsitektur dalam set individu menggunakan banyak bobot awal yang berbeda. Yang ketiga, menentukan kebugaran masing-masing individu sesuai dengan hasil latih dan strategi lainnya. Yang keempat, pilih beberapa individu yang fitnessnya paling besar, langsung diteruskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya yang kelima, lakukan crossover dan mutasi ke populasi saat ini untuk menghasilkan generasi berikutnya. Dan langkah yang terakhir, mengulangi lagi langkah kedua sampai kelima, sampai beberapa individu dalam populasi saat ini memenuhi. Dalam proses evolusi arsitektur jaringan, perhitungan fitness sangat menggunakan bobot yang dibangkitkan secara acak. Ini akan menarik ke dalam noise pasti. Untuk mengurangi noise banyak mungkin, banyak peneliti mengusulkan mengembangkan arsitektur dan bobot pada saat bersamaan. Ada 5 operator mutasi. Yang pertama, pelatihan hybrid, penghapusan node, penghapusan koneksi, penambahan koneksi, dan penambahan nodes. Jaringan saraf berevolusi lebih memilih operasi penghapusan simpul atau koneksi daripada operasi penambahan untuk menjaga jaringan tetap sederhana. Karena GA dapat mengecualikan beberapa jaringan tersembunyi dan berguna, dan operasi crossover akan membawa serangkaian masalah. Dibandingkan dengan GA, EP menggunakan mutasi sebagai satu-satunya operasi rekombinasi gen, menggunakan ekspresi yang lebih alami untuk tugas dan lebih cocok untuk mengembangkan arsitektur jaringan saraf. Dan yang selanjutnya, dalam pelatihan JST tradisional, aturan pembelajaran klasik ditetapkan sebelumnya, seperti aturan umum dari jaringan BP. Desain algoritma sebagian besar tergantung pada arsitektur jaringan khusus, dan sulit untuk merancang aturan pembelajaran bila tidak cukup pengetahuan sebelumnya tentang arsitektur jaringan. Berikut ini adalah langkah-langkah agar kita dapat menggunakan GA untuk mendesain aturan pembelajaran ANN. Langkah yang pertama, secara acak menghasilkan N individu, setiap individu mewakili aturan belajar. Langkah kedua, membangun set
pelatihan. Setiap elemen di dalamnya mewakili jaringan saraf yang arsitektur dan bobot koneksinya ditetapkan secara acak atau ditentukan sebelumnya. Kemudian melatih elemen dalam set pelatihan menggunakan masing-masing aturan pembelajaran. Langkah ketiga, menghitung fitness dari setiap aturan pembelajaran lalu pilih sesuai dengan fitnessnya. Langkah yang keempat, hasilkan generasi berikutnya dengan melakukan operasi genetik pada setiap individu. Langkah kelima, mengulangi lagi langkah kedua hingga langkah keempat hingga tujuan tercapai. Algoritma evolusioner digunakan untuk mengembangkan seperangkat jaringan saraf yang mendekati optimal dari perspektif optimalitas kepada para desainer, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan preferensi tertentu. Dan yang terakhir, bagian kesimpulan dan saran. HNN dan EA adalah metode kecerdasan buatan yang memadukan ide dari beberapa karakteristik perilaku dan atribut struktur individu biologis atau dunia biologis. JST menempatkan penekanan ekstra pada deskripsi kecerdasan belajar individu biologis dan EE mensimulasikan karakteristik evolusi dunia biologis. Jadi, kombinasi EA dan ANN akan menunjukkan kecerdasan yang lebih lengkap. Kombinasi ini tidak hanya membuat JST memiliki kemampuan belajar yang berkembang dan menunjukkan kecerdasan yang lebih kuat, tetapi juga dapat memecahkan beberapa masalah yang ada di dalam desain dan realisasi jaringan saraf tiruan dan membuat JST memiliki kinerja yang lebih baik. Saat ini, desain dan realisasi JST berbasis EA telah menjadi arah penelitian dan pengembangan JST yang penting. Integrasi EA dan ANN dianggap sebagai cara yang menjanjikan untuk mereproduksi perilaku yang cerdas. Namun, secara umum, penelitian pada aspek ini masih memiliki kendala teori dan metode perlu diperbaiki dan dibakukan. Serta penelitian aplikasi perlu diperkuat. Penelitian saat ini sebagian besar didasarkan pada kasus-kasus khusus metodologi namun belum terbentuk. Perlu dibandingkan dengan algoritma optimasi lainnya. JST memperoleh hasil yang nyata pada teori komputasi, konsep komputasi saraf dan EA terbentuk, dan menarik minat banyak ahli teori. Komputasi paralel skala besar merupakan kejutan mendasar bagi teori simbol diskrit berdasarkan mesin Turing. Pada tahun 1990-an, orang menerima secara kritis dan menggabungkan keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, komputasi saraf dari EE sangat aktif, memiliki arah pengembangan yang baru. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada paper kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.